Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Kasih Tuhan yang sudah memberkati kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita dapat datang beribadah kepada-Nya. Mari Bapak Ibu semua kasih Tuhan, kita mau mengambil saat terus sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar atas hidup kita, sehingga kita bersama-sama pagi hari ini untuk menyembah memuliakan nama-Nya. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 130 firman Tuhan mengatakan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Mari kita datang pada Tuhan. Jiwa kita yang rindu akan kasih Tuhan, yang rindu akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, ku rindu. Bersama-sama, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap ya Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
inilah kerinduan kami. Tuhan, aku rindu. Mari Tuhan, Kau jamah setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, Kami siap ya Tuhan. Kami siap akan kehadiran-Mu ya Tuhan. penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. saat ini. Yesus. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Engkau melawat setiap hati kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang dengan ketulusan hati menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah menyertai kami, yang menjagai kami di sepanjang malam kami istirahat. Mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dan menjamah mengurapi kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang memimpin sepenuhnya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu menjadi berkat atas hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami hadir, setiap kami yang melayani, Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu. Kami singkirkan segala kuasa jahat, roh jahat peluru udara yang akan mengganggu, mengacau jalannya berdikari. Patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang berotoritas sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita pagi ini akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah
pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki di bulan yang ke-10 dalam penyertaan, dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada pada titik ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah, mari bersama-sama saya mengajak kita arahkan hati kita, segenap keberadaan kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Dan kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan terus membangun, menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan iman kita bersama-sama sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya menyambut Bapak Ibu seluruh jemaat, selamat beribadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, memberkati kita semua pagi hari. Amin. Mari kita kasih salam kanan kiri kita, katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, Dia Allah yang senantiasa memberkati hidup kita, karena kasih-Nya begitu besar. Mari kita tak pernah ragu untuk mengikut Tuhan, akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai, tak pernah ku ragu. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidup kita. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Haleluya. Kita masih tetap berdiri. Kita terus bersuka cita bagi Tuhan. Firman Tuhan yang terangi jalan kita. Yang menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita bersuka cita. Firman terangi jalan kita. Terangi jalanku, perisai mati setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kami berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya di dalam Dia kita boleh kemenangan dalam hidup ini. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada kemenangan, ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau kemenangan dalam hidup kami ya Yesus. Hanya Engkau lah Allah yang kami muliakan, kami agungkan. Disilahkan duduk kembali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini. Tuhan berikan kemenangan atas setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab kita
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari diambil dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-46 sampai 49. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti kupas lebih lanjut dari hambanya. Bagaimana kita membangun sesuatu yang kokoh dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita. Supaya firman Tuhan menjadi berkat atas hidup kita. Termeterai dalam setiap hati kita untuk kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita dibangun dengan kokoh oleh karena kuasa firman-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagikan bencana yang siap dibentuk. Mari kita sama-sama berdiri. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Yesus. Jadikan
seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, seperti Yesus. Sempurnakan selalu dalam jalan-Mu, dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Waktu selanjutnya kami selamat datang. Sempurnakan selalu dalam Setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Seperti dalam pujian ini, Bapa di surga, betapa hati kami rindu akan firman-Mu. Biarlah kami terus disempurnakan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami sadari Tuhan, yang mampu menyempurnakan kehidupan kami adalah firman-Mu yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kami. Oleh karena itu pagi hari ini setelah kami memuji menyembah, kami buka hati pikiran pendengaran kami, Allah Roh Kudus yang berotoritas atas hidup kami. Engkau yang menguasai mengendalikan jalannya pemberitaan firman-Mu. Diurapi, diberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, sehingga hati mereka disiapkan untuk menerima benih firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga benih firman Allah itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan segala keterbatasan. Engkau yang menolong, mengurapi, memampukan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu siapkan, semuanya boleh menjadi berkat buat kami seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kesempatan bagi kita semuanya untuk kita boleh beribadah, juga kita menikmati firman Tuhan, ya, membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita membangun kehidupan yang kokoh atau kehidupan yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita yang kita jalani dari hari ke hari, saudara-saudara, memang bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Kita tahu bahwa semakin hari kalau kita memperhatikan tantangan yang harus kita hadapi justru semakin beragam, semakin rumit kalau secara manusia. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, kita diberikan kecakapan, kekuatan untuk menghadapi banyak sekali tantangan yang ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Coba Mas
Rapa bisa di next ya. Wah, di tempat saya kok ngunci. Ya. Tidak bisa digeser. Oke, Bapak Ibu bisa melihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam PPT yang sudah saya siapkan. Saya berbicara tentang bangunan karena ini dalam apa yang kita baca berbicara tentang dua macam dasar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah tentunya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara bangunan itu berbicara juga yang sangat menentukan adalah pondasi. Ya, kemarin bisa digeser. Kemarin ketika mulai membangun belakang itu ya, di atas kamar mandi kan di dak, Bapak Ibu Saudara, saya konsultasi dengan Pak Indra, ya yang bertanggung jawab membangun. Lah bagaimana Pak ini? Semula gambarnya tak lihat, wah kok cakar ayamnya banyak sekali Pak. Iya kalau kita bikin 2 lantai ya tentunya pondasinya harus kuat Pak Pendeta. Ya semonggo gitu. Nah tetapi setelah disurvei dilihat Bapak Ibu Saudara, makasih. Setelah disurvei dilihat di bagian ujung yang di belakangnya ada selokan itu, wah pondasinya bagus Pak Pendeta. Dari apa namanya batu-batu yang besar juga cukup tinggi. Saya lihat 0,5 meter lebih yang kelihatan saja ya. Tentunya kalau hanya untuk yang menghuni tidak terlalu banyak bisa dengan pondasi yang ada karena kan dari batu besar ini kuat menopang nanti bangunan yang ada di atasnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang bangunan tentunya tidak lepas dari yang namanya pondasi karena kuat tidaknya sebuah bangunan tergantung pada pondasi ketika dibangun. Juga nanti saudara-saudara saya ingat Bapak Gembala ketika bangun TK itu dan KB itu pondasinya sempat dibongkar karena tidak sesuai dengan apa gambar semula. Wis bongkar daripada nanti diteruske malah tambah salah ya toh. Bangunannya tidak apa namanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ternyata setelah mendengar masukan dari Ibu Rusdi lah ya salah. Waktu itu memang ada ukuran tertentu untuk kelas-kelas baik KB maupun TK. Waktu itu kan dibikin ruangannya kecil-kecil, ternyata tidak sesuai dengan standar dan akhirnya dibongkar Bapak Ibu Saudara pondasinya. Karena apa? Ketika kita sudah meletakkan pondasi dan kemudian membangun di atasnya, itu kan berpijak di situ Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memulai dengan sesuatu yang salah, maka seterusnya juga salah. Tetapi ketika kita memulai dengan sesuatu yang benar, maka kemudian kita bisa membangun dengan benar pula. Nah, pondasi merupakan bagian dari sebuah bangunan yang tidak kelihatan, tetapi menentukan, Bapak Ibu Saudara, kokohnya, kuatnya, tingginya sebuah bangunan. Kalau tadi di awal, di bagian judul saya kasih gambar tentang gedung pencakar langit. Pondasinya enggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi itulah yang menopang, itulah yang menentukan tingginya sebuah bangunan ketika dibangun. Nah, di tahun 2004 saya beberapa kali menyampaikan hal ini. Tahun 2004 itu saat terjadi gempa besar yang ada di Aceh, Bapak Ibu Saudara, bangunan-bangunan semuanya hancur. Apalagi pada waktu itu disapu dengan tsunami yang hebat. Tetapi ada salah satu ya bangunan yang tetap berdiri kokoh, yaitu Masjid Raya Banda Aceh. Itu berdiri kokoh Bapak Ibu Saudara. Meskipun kena gempa yang hebat, kena tsunami yang besar, tetapi tetap berdiri. Rahasianya di mana? Rahasianya di pondasinya yang kuat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ditulis di dalam Lukas pasal yang ke-6, di dalam satu pasal keseluruhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, bagaimana Yesus mengajar khususnya kepada murid-murid. Kalau kita lihat judul-judul perikopnya saja, beberapa yang dekat Bapak Ibu Saudara dengan perikop yang kita telah baca, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-6,
ayat 46 sampai 49, di atasnya itu pohon dan buahnya, di atasnya lagi berbicara tentang hal menghakimi, di atasnya lagi berbicara tentang kasihilah musuhmu. Jadi saudara-saudara, di bagian akhir ini Yesus ini menekankan kita sebagai orang-orang percaya yang pada waktu itu disampaikan kepada para murid, supaya mereka bukan hanya mendengar firman, mendengar pengajaran, tetapi yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menerima firman dan kemudian mempraktekkan, menghidupi, melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang penting. Karena itulah yang membuat hidup kita itu tetap berdiri kokoh, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar. Saya tidak menyampaikan yang panjang, tetapi saya menyampaikan yang simpel. 2 prinsip ya. Bagaimana Bapak Ibu saudara kita membangun ya kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang kokoh di dalam Kristus tentunya. Mari kita akan lihat bersama-sama 2 hal saja. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus menjadikan Yesus itu menjadi dasar atau pondasi di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membaca 2 ayat ya, ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48. Di sana disampaikan demikian, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Wonogiri itu banyak pohon tanaman bambu ya. Ilustrasi ini pernah juga saya sampaikan. Bambu Bapak Ibu saudara. Bambu itu 4 sampai 5 tahun dalam pertumbuhannya, saudara-saudara, ternyata pertumbuhan ke atasnya itu sangat lambat sekali. Hampir tidak kelihatan. Seringkali yang namanya rebung itu kan tertanam di dalam tanah, bukan di atas permukaan tanah, tapi tertanam di dalam. Nah, ternyata saudara-saudara, bambu itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk apa? Untuk membentuk yang namanya akar. Jadi pertumbuhannya memang ke dalam terlebih dahulu, ke dalam tanah. Bagaimana akar itu terbentuk sedemikian rupa, ya masuk ke dalam, mendapatkan sari makanan, kemudian dia menemukan air yang membuat apa? Yang membuat tentunya ya pertumbuhannya itu menjadi kuat Bapak Ibu saudara. Tanaman itu tanpa ditopang oleh akar yang kuat pasti akan mudah tumbang. Saya ingat beberapa tahun yang lalu terjadi angin besar ya, di Geraha Jalan Masuk itu ada pohon jati, di sawah ya, ada rawa-rawa, ada pohon jati. Nah ternyata ketika ada angin yang cukup kencang melanda, itu pohon jatinya bisa, ada lagu Jawa ya, rungkat ya, ambruk Bapak Ibu saudara. Ambruknya bukan hanya batangnya saja, bukan hanya dahannya saja, rungkat semuanya, sampai ke akar-akarnya. Ternyata akarnya itu apa? Akarnya tidak masuk ke dalam seperti ini, tapi akarnya itu menyamping, sehingga tanah-tanah itu rungkat semuanya, jadi jebol Bapak Ibu saudara, ambruk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jarang sekali yang namanya pohon bambu itu bisa ambruk sampai ke akar, nggak mungkin. Ya, walaupun dia menjulang tinggi sampai puluhan meter, tetapi ketika diterjang angin ya paling-paling yang atasnya saja yang patah, tetapi bawahnya tetap kuat. Saudara-saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa bagaimana hidup kita itu harus memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh. Dan pondasi itu satu-satunya hanyalah Yesus. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, mari kita akan membuka 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ini 1 Korintus pasalnya yang ketiga, kita akan membaca beberapa ayat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Allah mengatakan demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini memang konteksnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan. Kalau nanti kita lihat ayat-ayat yang ada di bawahnya, orang membangun dengan rumput jerami, orang membangun dengan kayu, orang membangun dengan emas, itu semuanya akan teruji. Demikian juga kehidupan kita. Tetapi yang sangat utama, yang penting Bapak Ibu Saudara yang diperhatikan, yang pertama-tama adalah bagaimana meletakkan dasarnya, pondasinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya pondasi itu kan terhubung, ya, menyatu dengan yang namanya bangunan. Bangunan gereja kita yang sebesar ini kan menyatu dengan pondasi. Kemarin ketika kita bersama-sama membicarakan tentang nanti rencana ke depan, misalnya kita membangun samping, itu Bapak Gembala sudah menyampaikan, sudah wanti-wanti, bikin pondasi yang kuat, pondasi sendiri, jangan digandeng dengan bangunan utama. Karena apa? Kalau 2 lantai itu tentu bobotnya sangat luar biasa berat Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa mempengaruhi bangunan induk, dan Bapak itu sudah sampaikan. Kalau kita nanti mau bangun, ya bikin pondasi sendiri. Ya, bangunan itu berdiri sendiri dan nanti kita satukan dengan bangunan induk. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ayatnya yang ke-11 tadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal 10, ini kemarin dijadikan renungan oleh Bapak Gideon Yatman di dalam persekutuan PBI terakhir di gereja. Mari kita akan lihat bersama-sama. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita akan memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-34, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3-4, maaf, sorry. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita akan melihat 2 ayat ini. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan ketika mereka berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayat-ayat ini, bagaimana orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka semuanya menerima makanan yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama. Di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, yaitu dari firman Allah, mana rohani yang mereka terima. Tetapi sebagian dari mereka, Bapak Ibu Saudara, tidak sampai ke tanah Kanaan, tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena hidup mereka masih duniawi. Ketika mereka mendengar firman, firman itu tidak dilakukan di dalam kehidupannya, tetapi mereka berjalan menurut keinginannya sendiri, menurut kemauannya sendiri, menyembah berhala, hidup di dalam kehidupan duniawi, kemudian mereka bersungut-sungut, dan banyak hal lagi, yang itu semuanya mendukakan hati Allah. Sehingga apa? Rancangan Allah, kehendak Allah itu tidak terjadi dalam kehidupan sebagian besar dari bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita harus menyatu dengan Kristus. Kehidupan kita harus terhubung dengan Kristus sebagai pondasi hidup, sebagai dasar hidup. Kita harus memiliki relasi, hubungan yang erat, sehingga iman kita terus bertumbuh. Dan iman kita itu terbukti, kalau kita melihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 3, coba kita lihat kembali dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12 tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, ataupun jerami. Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang diuji oleh api itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang aplikasi memang di dalam kehidupan kita. Setelah kita tahu, kita menyadari bahwa dasar pondasi hidup kita itu sungguh-sungguh hanya satu di dalam Yesus, dan bagaimana kita membangun kehidupan kita bersama-sama. Tentunya kita harus membangun dengan iman yang murni, iman yang sejati. Kalau kita memperhatikan beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ini salah satu contoh yang bisa kita teladani dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka memiliki iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara, iman yang murni. Kita melihatnya di dalam Daniel pasal 3, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Ini terjadi ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung untuk disembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-16, firman Allah mengatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan Tuanku, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu iman yang teruji. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka harus berhadapan dengan kematian, dengan bahaya maut,
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tetap kokoh di dalam iman. Mereka tidak tergoncangkan. Bahkan kalau kita memperhatikan bersama-sama khususnya dalam ayat yang ke-18, seandainya Tuhan tidak menolong sekalipun, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Itu artinya apa? Imannya tidak luntur Bapak Ibu Saudara. Imannya tidak goyah. Kehidupannya tidak goyah oleh karena intimidasi, oleh karena bahaya, oleh karena kematian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita menghadapi banyak sekali tantangan di dalam hidup. Ketika kita tahu bahwa dasar atau pondasi hidup satu-satunya yang dapat diandalkan adalah ketika kita meletakkan kehidupan kita di dalam Yesus. Dan kita harus menyatu, kita harus terhubung dengan Yesus senantiasa di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita bersama-sama, kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, kita memiliki iman yang murni, iman yang sejati kepada Yesus. Kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62. Mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62. Bagaimana seorang Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan ketika dia dekat dengan Dia, disitulah ada keselamatan, ada ketenangan. Mari kita akan melihat Mazmur 62 ayat 2 dan 3, nanti disambung ayat 6 dan 7. Firman Allah mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Kemudian, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari bahwa hanya dekat, hanya terhubung, hanya melekat dengan Allah saja, jiwanya mendapatkan ketenangan, kehidupannya mendapatkan ketenangan, dia tidak akan goyah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita menyatu dengan pondasi, dengan dasar hidup, yaitu Kristus, kita boleh menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan. Tetapi firman Allah mengatakan, dari pengalaman Daud kita belajar, supaya kita juga boleh berpengalaman dengan Kristus. Dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Kristus. Di situ ada ketenangan, di situ ada kekuatan. Kita tidak akan goyah di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-28, satu ayat, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16. Yesaya pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16, firman Allah mengatakan demikian. Mari kita akan membuka bersama-sama. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, dasar yang kuat, dan diakhiri dengan apa? Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji firman Tuhan yang perlu kita pegang teguh bersama-sama. Yesuslah dasar hidup, pondasi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menaruh percaya, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepadanya, disitulah kita mendapatkan ketenangan di dalam hidup, kekuatan di dalam hidup.
Seperti tadi disampaikan oleh Raja Daud, Daud tidak goyah, Daud tidak gelisah ketika dia dekat dengan Yesus. Demikian juga kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-16. Mari kita mau terus belajar Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Kita terhubung dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, dasar hidup kita yang teguh, pondasi dalam kehidupan kita. Tentunya kita membangun hubungan pribadi, relasi pribadi dengan Dia, menyembah Tuhan, memuji Dia, menerima firman, menjalin sebuah keintiman dengan Kristus. Itulah bagian dari kita meletakkan hidup kita, membangun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita teguh di dalam Dia. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sudah tidak asing lagi mendengar firman dan melakukannya. Mari kita akan melihat kembali ke dalam bacaan kita, yaitu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-6. Di situ saya kasih catatan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-47 ya, kita akan membaca ayat ini sekali lagi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepada siapa ia dapat disamakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangunan hidup kita kokoh kuat ketika apa? Di situ ada kata datang, kemudian kata mendengarkan, dan yang terakhir kata melakukan. 3 hal ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang berat, kemana sih kita pertama kali datang? Apa sih yang kita ingat Bapak Ibu Saudara? Apakah kita kemudian bertelut, bersujud? Kita mencari Tuhan. Kita mencari hadiratnya, kita mengutamakan Dia. Seringkali tidak Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau kondisi, situasi sudah mepet, sudah jalan buntu, baru nyari Tuhan. Padahal tidak demikian. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, ada banyak tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa, teguh Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan, di Gua Adulam, ketika seorang yang namanya Raja Daud sedang terancam, sedang dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya, nyawanya terancam. Justru Bapak Ibu Saudara, yang datang siapa? Yang datang 400 orang yang bermasalah. Yang bermasalah hidupnya, yang sedang susah, yang punya hutang, yang sedang patah hati. Semuanya datang kepada Daud, saudara-saudara. Dan ternyata Allah memproses, membentuk hal itu. Jadi Daud tidak egois, memperhatikan diri sendiri. Lah wong aku masalahku aja, belum selesai kok kamu datang seperti ini. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, bahkan Daud dipakai oleh Tuhan untuk mengubah 400 orang itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di bagian yang kedua, yaitu bagaimana di dalam kehidupan kita bukan hanya mendengar. Karena kalau kita lihat bagian pengajaran Tuhan Yesus tadi, berbicara tentang mengasihi musuh, berbicara tentang menghakimi. Saudara, menghakimi itu gampang. Saudara. Kemudian, kalau kita membalas dendam itu gampang Bapak Ibu Saudara. Tetapi bayangkan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Coba kita baca beberapa ayat ya. Ayat 27 mulai Bapak Ibu Saudara, dari pasal yang ke-6. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, setelah memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa, yang menjadi kesimpulan memang saudara-saudara, Tuhan Yesus menekankan kepada para murid, juga Tuhan Yesus menekankan kepada kita. Kita ini bukan hanya pinter saja mendengar, hafal Alkitab Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menentukan itu ketika kita praktek, ketika kita menghidupi, apakah benar-benar kita bisa mengampuni, mengasihi musuh. Nah kalau hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, ya gampang. Orang-orang dunia bisa. Tetapi ketika kita, Bapak Ibu Saudara, mampu mengasihi orang yang membenci kita, yang merugikan kita, yang memfitnah kita, itu baru luar biasa. Mempraktekkan firman Tuhan, menghakimi, nyun sewu. Orang duding itu gampang banget Bapak Ibu Saudara. Ya orang nunjuk-nunjuk orang itu gampang. Tetapi kalau ditunjuk-tunjuk gini, seringkali kita tidak terima Bapak Ibu Saudara. Menghakimi walah, apa raiso popo, kita seringkali bisa mengatakan demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Bahkan kalau Bapak Ibu memperhatikan bersama-sama tentang menghakimi ya, mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mulai ayat 40 dari Injil Lukas pasal yang ke-6, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, kekurangan pasangan, kekurangan anak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Kita ini introspeksi gitu. Kita juga punya kekurangan. Ya. Firman Allah ini mendidik kita, mendidik saya, mendidik Bapak Ibu Saudara. Saya punya kekurangan. Setiap kita punya kekurangan Bapak Ibu Saudara. Makanya bagaimana firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Supaya kita tidak dengan mudah menghakimi saudara-saudara kita. Sementara kita sendiri punya banyak kekurangan, banyak kelemahan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita bisa kuat, bisa kokoh ketika kita mendengar firman, kita melakukannya dengan setia, ya, berbicara pengampunan, berbicara tentang menghakimi. Kalau kita lihat juga di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, bagaimana kita ini menghidupi firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja. Mari kita akan lihat Yakobus pasalnya yang pertama, mulai ayat 19, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Judulnya pendengar atau pelaku firman, tinggal pilih Bapak Ibu Saudara, tergantung kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Kita harus membuang terlebih dahulu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu merintangi itu, Bapak Ibu Saudara, yang begitu banyak, yang ada di dalam hidup kita harus kita keluarkan, harus kita buang, harus kita pisahkan dari kehidupan kita. Kemudian baru kita menerima firman, dan firman itu harus tertanam di dalam hati. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh tertanam. Ketika firman itu tertanam, maka firman itu yang mengubah hidup kita. Kemudian ayat berikutnya, mulai ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kita mulai belajar mengampuni tadi, jangan menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita introspeksi. Seringkali kita melihat kekurangan orang lain. Mari kita juga melihat yang utama adalah kekurangan diri kita sendiri sehingga kita bisa memperbaiki. Ketika ditegur oleh firman, diajar oleh firman, kita menjadi orang-orang yang kemudian hidup Bapak Ibu Saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, sesudah itu pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 ayat terakhir. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sama istri, saya ngantar ke rumah sakit di Citarum itu, karena jalan lurus, jalan raya Bapak Ibu Saudara, kemudian siang-siang ya ada ibu-ibu yang keluar dari gang, dan keluar dari gang itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara, ya ras terkuat di dunia katanya. Wah, dia bonceng ke anaknya langsung ngambil. Lah saya yang dari arah lurus dari dari jembatan Citarum itu kaget setengah mati Bapak Ibu Saudara. Otomatis saya klakson. Lah dia marah. Ya, istri saya sampai ngelus dodo. Dia ngunek-unek ke saya begitu, wah ngeri sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa saya katakan, wah dia itu teriak-teriak sampai didengar banyak orang. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bilang sama istri, wis ora usah dilebokke hati. Nek dilebokke hati malah jadi penyakit itu, jadi dendam, ya, jadi sakit hati ya. Biasa saja, di jalan itu memang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita yang benar malah diunek-unek gitu. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ini kan praktek hidup. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara di jalan sabar, apalagi cuacanya panas, terik, 38 derajat, ya seringkali ya di Bangju, akasnya ngeblong. Saudara, kita dituntut, ya kita ini sedang diuji, sejauh mana kesabaran kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia tentunya, mendengar dan melakukan. Tadi dalam Yakobus Bapak Ibu Saudara, pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-19 ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan hal ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah dua hal penting yang perlu kita ingat bersama-sama, kita terapkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi yang pertama, Yesus merupakan pondasi dasar hidup kita. Dan kita harus dibangun di atasnya, terhubung, menyatu Bapak Ibu. Ketika kita terhubung menyatu dengan Kristus, saudara-saudara, hidup kita bisa kokoh. Kita tidak akan goyah. Tadi beberapa ayat di dalam Mazmur juga di dalam Yesaya. Yang kedua,
Firman Tuhan bukan hanya kita dengar, bukan hanya memperkaya di kepala saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghidupi, melakukan, mempraktekkan dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang sering kita ada gesekan. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi, menerima satu dengan yang lain. Jangan menghakimi, tetapi mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kalau ada kekurangan, mari kita benahi ketika kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membenahi kehidupan kita bersama-sama. Hidup yang kokoh, hidup yang kuat adalah hidup yang dibangun di atas pondasi Kristus dan hidup yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang kami terima, yang terus mengingatkan, mengajar, mendidik kami Tuhan. Kami menyadari kami masih banyak kekurangan dan kelemahan. Roh Kudus yang menolong kami pada pagi hari ini supaya kami dimampukan untuk kami senantiasa melekat terhubung dengan Engkau, menyatu dengan Kristus sebagai pondasi satu-satunya dalam hidup kami. Dan sebagai bukti kami menyatu dengan Kristus, kami datang senantiasa kepadamu, mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi firman Tuhan. Pujian lama, tapi tidak apa-apa. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan renungkan firman-Nya. Kita berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bersama-sama ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan bersama-sama, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari katakan bersama-sama, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu
dan malam, dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu seluruh jemaat. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberi yang terbaik. Waktu saya serahkan kepada WL untuk kita menyiapkan persembahan kita. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan mari kita mau siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Maliaki ketiga ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mau imani firman Tuhan ini dan kita mau melakukannya dengan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita akan pujian, hitung berkat. Dari PPI bisa mendengarkan persembahan. Beratkan di atas bahu, hitunglah berkat-Mu, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hiduplah sehari-harian, hidup berkat, janganlah
Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang sudah memelihara hidup kami ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, mengembalikan sebagian harta kami Tuhan. Mulai keuangan ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah setiap keuangan yang kami persembahkan ini Tuhan. Dipakai Tuhan untuk jadi alat kemuliaan di gereja ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan dengan ketulusan hati mereka yang sudah memberi Tuhan. Biarlah berkat terus melimpah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kaum pria yang sudah melayani, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita nanti memberi persembahan, juga janji iman untuk Natal, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, hari ini adalah hari pertama pelaksanaan kelas keanggotaan. Dimohon setelah ibadah pertama selesai, ya kurang lebih jam 8, semua peserta kelas keanggotaan langsung menuju ruang serbaguna untuk mengikuti kelas dasar iman Kristen bersama Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Kelas keanggotaan akan dilaksanakan kurang lebih 5-7 pertemuan setiap hari Minggu jam 8. Bagi yang hendak menyusul, silakan segera mendaftarkan diri dengan mengambil formulir di meja penerima jemaat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu pertama, jadi hari Kamis dan Jumat akan ada kunjungan serentak. Mari yang terbeban untuk bergabung dalam pelayanan kunjungan, dipersilakan menghubungi Bapak Immanuel Edwin Dirianto selaku ketua kunjungan dari gereja. Yang ketiga, mohon diperhatikan untuk para pelayan, si acara dan musik gereja akan mengadakan pembekalan pelayan Tuhan yang akan dilaksanakan setiap hari Senin jam 7 malam, ya jam 19. Yakni pada tanggal 7 Oktober 1421 dan yang terakhir adalah tanggal 4 November 2024. Untuk itu mengundang semua pelayan Tuhan, WL, singer, musik, multimedia untuk mengikuti pembekalan ini supaya para pelayan Tuhan semakin diperlengkapi. Yang keempat, Bapak Ibu semuanya, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 mulai jam 11. Mohon semua pengurus dapat mempersiapkan diri. Yang kelima, KB dan TK Bintang Kasih telah membuka pendaftaran siswa didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mendaftarkan putra-putrinya, dipersilahkan menghubungi pengelola KB dan TK Bintang Kasih, yaitu Ibu Yohana dengan nomor WhatsApp yang sudah tercantum di dalam buletin gereja. Yang keenam, kembali mengingatkan bahwa KKR dan perayaan Natal 2024 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 mulai jam 5 sore dengan pengkhotbah Pendeta Dr. Henok Edi Haryanto. Panitia menetapkan anggaran dana sebesar 25 juta rupiah. Mengucap syukur Bapak Ibu, janji iman jemaat yang tercatat sejumlah 12.910.000 dan janji iman tersebut akan dilaksanakan sampai minggu keempat bulan Desember. Kalau Bapak Ibu membutuhkan amplop, silakan, amplopnya tersedia di pintu masuk ya, di meja penerima jemaat, dan yang sudah berjanji iman, amplopnya ada di dalam tempat yang sudah disiapkan. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, silakan disimak dengan baik, saudara-saudara. Selasa doa pagi online, 4:30 sampai 5:30, sorenya doa Hana, doa kaum wanita. Dilanjutkan hari Rabu, jam 6 sore ada doa dan pujian di gereja. Kamis Jumat, kunjungan serentak. Kemudian Sabtu dimulai dengan doa pagi secara tatap muka di gereja. Dan jangan lupa kita melaksanakan doa pribadi yaitu doa Daniel
sehari 3 kali kita berdoa. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama Ibu Parti, selamat ulang tahun. Kemudian yang kedua Bapak Timotius Anom Sujatmiko. Yang berikutnya anak Roy Rapa Rajendra. Kemudian yang berikutnya anak Niluh Evelyn Kristabel. Kemudian Ibu Oktaviani, selamat ulang tahun. Kemudian anak Sehan Kendra Adiwilaga Buferik, anaknya Pak Bobi ya ini. Kemudian berikutnya Ibu Sarah, dan kemudian yang terakhir anak Bethlehem Clement Dirgantara. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, anak-anak terkasih. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati semuanya dengan berkat yang melimpah. Tuhan memberkati. Silakan Bapak-bapak untuk mengedarkan kantong yang terakhir untuk janji iman juga untuk persembahan Natal. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang dengan kasih menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syukur dan kita akan menerima doa berkat. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini dalam ibadah kami. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan benih firman-Mu yang sudah kami terima bersama-sama, biarlah itu tertanam dalam hati kami. Dan firman-Mu itu yang bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, menyerahkan untuk gereja-Mu, seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, diberkati kehidupan mereka. Tuhan senantiasa mengaruniakan dalam seluruh kehidupan mereka berkat yang melimpah, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, semuanya diberkati, sehingga jemaat-Mu tidak kekurangan satu apapun. Mereka terpelihara oleh Tuhan di dalam situasi kondisi apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga yang memberkati supaya jemaat-Mu semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan hidup senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Hamba menyerahkan untuk anak-anak muda yang tergabung dalam PKMB dan PMBI, serta sekolah minggu, diberkati semuanya. Mereka semakin bertumbuh kuat di dalam Kristus, menjadi generasi-generasi pemenang, generasi-generasi masa depan. Diberkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang bergumul Tuhan untuk pekerjaan masa depan. Tuhan, Engkau yang
senantiasa membuka pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu kaum muda ya Tuhan. Terima kasih, hamba serahkan untuk para pemimpin kami, secara khusus Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati seluruh kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya, juga keluarga besarnya, Tuhan yang senantiasa menopang, memberkati, memberikan kesehatan yang prima ya Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan memberkati dengan limpah. Hamba berdoa pelayanannya di gereja-Mu, Tuhan memberkati, demikian juga ya Tuhan Yesus, seluruh anak menantu cucu semuanya diberkati. Hamba berdoa untuk para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya disatukan untuk bersama-sama kami melangkah melayani dan mengasihi Engkau. Hamba berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja diberkati, menjadi kegiatan yang hidup, yang memberkati, yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan melalui setiap kegiatan gereja, iman kami terus bertumbuh, semakin kuat dan teguh di dalam Kristus. Hamba berdoa menyerahkan pergumulan gereja-Mu, gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan Tuhan 58 juta. Kerinduan kami mengembangkan sekolah, baik KB dan TK, Tuhan memberkati. Yang sudah selesai proses akreditasi, diberkati. Melalui sekolah ini, kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru. Yang sakit ya Tuhan, Bapak Haryanto yang ada di Rumah Sakit Elizabeth, Ibu Sukarni mengucap syukur semakin sehat, Tuhan pulihkan. Bapak Suprojo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Ibu Trimo, Ibu Hana Partini, anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami pada pagi hari ini yang sakit, hamba mohon kasih anugerah dan jamahan-Mu melalui kuasa bilur-Mu supaya setiap kami yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu. Yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu. Hidup kami berdampak ya Tuhan, sehingga keberadaan gereja-Mu boleh menjadi berkat buat masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri muka belakang, khususnya yang ada di daerah Telogosari Wetan. Terima kasih, Engkau memberkati seluruh umat-Mu pada pagi hari ini, yang dengan tekun, setia, taat, penuh dengan kesungguhan, mereka bersama-sama beribadah, mereka menyembah, memuliakan Engkau, dan memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami melanjutkan dengan kelas keanggotaan, sekolah minggu, juga sebagian mereka akan pulang Tuhan. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, setelah Engkau beribadah dengan tekun, setia, tulus, dan taat di hadapan Allah, sekarang terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari.